Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa, selamat hari Selasa buat rekan trader semuanya. Seperti biasa kembali lagi bersama Amarket, kembali lagi bersama Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, hari yang penuh dengan cinta, tanggal 18 November tahun 2025. Dan seperti biasa, karena kecintaan kamilah untuk Anda, sehingga kami selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Kami ingin Anda sukses. Oleh karena itu, kami memberikan informasi, kami memberikan analisa, kami memberikan semuanya buat rekan trader, tapi kami tidak memberikan uang buat rekan trader. Agar rekan trader sedikit punya wawasan, sedikit punya informasi, sedikit punya gambaran tentang pasar yang sedang terjadi saat ini. Sangat penting untuk seorang trader untuk bisa memahami apa yang akan terjadi pada pasar. Oleh karena itu kami hadir untuk rekan trader. Dan rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi karena waktu juga udah terus bergerak, kita langsung lihat aja apa yang terjadi pada perdagangan di hari kemarin. Sebelum kita masuk nanti di tema harian dan analisa harian kita. Untuk perdagangan hari kemarin, kita bisa lihat untuk indeks dolar Amerika, pergerakan sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika kembali lagi menancapkan taring-taringnya, menguat luar biasa hingga menembus level 99.216 di perdagangan hari kemarin. Untuk euro angkel saham dolar, kita lihat bagaimana euro angkel saham dolar agak sedikit terkoreksi, turun kemarin rekan trader hingga menyentuh level terendah yang sangat luar biasa di seputaran 1.5808. Walaupun akhirnya ditutup seputaran 1.15901. Sedangkan pound sterling naik turun, naik hingga level 1.31923, akhirnya dia tergerak turun lagi dan ditutup di seputaran 1.31511. Gold terbanting-banting. Benar-benar jatuh bangun aku memandangmu gold. Sempat di 4107. Hari yang sangat memilukan. Jatuh hingga level 4005. Walaupun akhirnya dia bisa naik sedikit dan ditutup di 4044. Hari ini sangat luar biasa. Sudah menembus level 4000. Seperti yang saya bilang, 4000 adalah jangkar. Ya. Dia akan mencoba bermain di sekitar 4000. Naik turun sedikit-sedikit. Turun sedikit-sedikit. Naik juga sedikit-sedikit. Oleh karena itu sudah mencapai level 4000 pada hari ini. Apakah dia akan turun lebih lemah lagi hingga 3.950-an atau 80-an, 3.900-an? Kita akan lihat bersama-sama. Dan rekan trader, kita lihat di sini, ini ya, bagaimanakah untuk USD Yen Jepang? USD Yen Jepang pergerakannya sangat luar biasa rekan trader. Kembali lagi naik hingga level tertinggi mingguan 155.289. Pergerakan yang sangat luar biasa. Ini level tertinggi dalam sejarah sepertinya ya. Oleh karena itu mari kita coba melihat apa yang terjadi pada perdagangan kemarin. Dan akan menjadi revisi atau akan menjadi referensi, bukan revisi, referensi tahun R semuanya untuk perdagangan hari ini. Dan rekan trader, ini adalah apa yang terjadi di hari kemarin. Selanjutnya rekan trader, kita akan lihat untuk tema harian kita pada hari ini. Tema hari ini saya akan mengangkat masih seputar emas karena saya benar-benar sangat konsentrasi pada emas. Oleh karena itu judul saya akan selalu tentang emas. Judul hari ini yang akan coba saya angkat adalah emas tertekan. Imbas ekspektasi The Fed yang kurang dovish. Nah ini dia. Ini dia rekan trader. Imbas ekspektasi yang kurang dovish. Walaupun kita lihat bagaimana bisa FOMC yang terjadi kemarin, bulan kemarin, ya, kita bisa lihat bagaimana sikap yang diambil The Fed lebih banyak ke hawkish, akan tetapi setelah pemerintah Amerika menjelang dibuka, sikap yang diambil oleh The Fed agak sedikit dovish, akan tetapi
pasar bereaksi dengan sangat luar biasa, rekan trader. Pasar sekarang benar-benar akan menunggu data yang dikeluarkan. Setelah 43 hari lamanya, pemerintah Amerika ditutup. Dan minggu lalu sudah dibuka, rekan trader. Pasar akan menantikan data. Dan data itu akan dimulai minggu ini. Mulai besok sampai hari Jumat, data-data yang sangat luar biasa yang akan dikeluarkan. Dan yang utama adalah bagaimana non-farm payroll akan dikeluarkan. Data tunda sebenarnya, tapi akan dikeluarkan. Inilah yang akan menjadi patokan yang terjadi. Kita tahu sebelumnya data non-farm payroll itu sebesar 22.000. Benar-benar sangat luar biasa. Sehingga membuat dovish menekan dan memberikan kekuatan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga. Akan tetapi sekarang berbanding terbalik, rekan trader. Pasca data-data yang tidak ada, belum lagi sikap dovish yang tidak terlalu luar biasa. Inilah yang membuat bagaimana pasar bergerak dan memberikan tekanan terhadap gold. Dia bisa membuat dolar Amerika agak sedikit naik. Dan itu tercermin dari setiap pidato, statement, pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Ya, salah satu pernyataan yang sangat luar biasa yang dikeluarkan oleh wakil ketua The Fed, Philip Jefferson kemarin, dia menyatakan bahwa resiko inflasi ke atas telah sedikit menurun. Artinya inflasi yang naik udah sedikit menurun ya. Dan tingkat kebijakan saat ini akan semakin ketat. Akan tetapi salah satu statement juga yang dikatakan oleh Jefferson ini menyatakan bahwa bank sentral perlu bergerak perlahan-lahan saat kebijakan moneter mendekati nilai yang netral. Nah, ini dia. Dari sini kita bisa lihat bahwa tendensi-tendensi yang dilakukan oleh para pejabat The Fed ini masih galau, rekan trader. Galau kalau menurut saya. Intinya mereka ini lagi galau karena satu sisi ada sebagian juga yang terbelah ingin lebih ke dovish, tapi sisi lainnya ada beberapa orang yang memang benar-benar dovish 100%, tapi ada beberapa orang juga yang galau. Jefferson ini termasuk orang yang galau, rekan trader. Dia lebih kompromis lagi, lebih ya abu-abu lah sedikit lah, seperti kayak gitu ya. Inilah yang membuat statement-statement yang dikeluarkan ini memberikan tekanan atau memberikan sedikit arah terhadap apa nanti yang akan disahkan oleh Jerome Powell. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader, sehingga dalam minggu ini, dari minggu lalu pun juga saya udah bilang bahwa harap memperhatikan setiap statement yang dilakukan oleh para pejabat The Fed. Dan hampir sebagian besar para statement pejabat The Fed itu memang benar-benar lebih mengarahnya itu memang agak sedikit dovish yang tidak terlalu kuat ya, hawkish yang tidak terlalu lemah. Ini dia rekan trader, dovishnya tidak terlalu kuat, hawkishnya itu tidak terlalu lemah, makanya kan banci ini. Inilah yang membuat bagaimana pernyataan atau pasar meraba-raba tentang seberapa besar prospek pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan nanti pada tanggal 10 Desember. Dan itu sudah sangat jelas terbesit bahasanya, galau kali ini bahasanya. Dalam data yang dikeluarkan oleh FedWatch per hari ini, dia udah keluar dari zona 50%. Probabilitasnya adalah 46,6% yang meyakini pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan sebesar 25 basis point di pertemuan FOMC nanti. Ya imbasnya kalau rekan trader udah seperti kayak gini, pasar langsung bergerak. Dan inilah yang membuat emas jatuh.
Kemarin masih level 56. Minggu lalu masih level 56 waktu webinar saya, rekan trader. Tapi hari ini udah 46. Ini dia, rekan trader. Tapi, ada tapinya, one way ticket ini sebenarnya. One way ticketnya itu akan terjadi bagaimana pasar melihat statement yang dikeluarkan penjabaran FOMC yang nanti akan dilakukan pada Kamis dini hari. Masuk lagi hari Kamis nanti non-farm payroll dikeluarkan. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana data non-farm payroll ini, rekan trader. Apakah dia masih akan berada di bawah 100.000 atau 150.000 naik ke atas menuju 200? Nah, kalau memang hal itu terjadi di bawah 100.000 ya kemungkinan besar dia akan dari 46 dia bisa kembali naik lagi ke 50. Mungkin lebih besar lagi. Tapi kalau seumpamanya dia berada di atas 200-an, 150 naik ke atas, waduh, ini mungkin yang tadinya 46% probabilitas dia bisa semakin turun lagi, mungkin 41. Walaupun probabilitas ini kan cuma salah probabilitas. Yang nanti menentukan itu kan bagaimana statement sikap yang dilakukan oleh Jeremy Powell, rekan trader. Tapi, sekali lagi saya bilang, saat ini pasar galau. Ini kasmaran tingkat tinggi ini nih. Galaunya nih galau tingkat tinggi ini. Ini data-data A1 langsung dari New York ini ya. Ini galau tingkat tinggi. Galau hingga sampai data non-farm payroll ini akan dikeluarkan. Setelah non-farm payroll ini dikeluarkan, baru tingkat kegalauannya akan bisa diobati atau setidaknya sudah mulai nyata arah ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu, kita akan lihat emas masih berada dalam posisi yang agak sedikit tertekan, imbas sikap galau, sehingga banyak statement-statement yang dikeluarkan lebih bertendensi ke dovish yang tidak terlalu kuat, hawkishnya tidak terlalu lemah. Inilah yang membuat emas agak sedikit tertekan. Tapi sekali lagi saya bilang, dari minggu-minggu yang lalu 4.000 adalah jangkarnya. Turun sedikit, tidak terlalu turun, naik sedikit pun juga siap-siap naik. Tapi kemungkinan dia akan mencoba naik lagi. Jadi 4.000 ini adalah nilai jangkar yang akan dipantek sama emas dalam beberapa minggu ke depan hingga nanti pertemuan FOMC dan non-farm payroll dikeluarkan. Dan setelah itulah kita akan melihat respon yang terjadi pada pasar. Kita akan menyaksikan bagaimana pergerakan emas ke depan. Tapi tenang aja, emas masih bisa naik gitu. Tenang aja, tenang. Tapi 4.000 adalah pantekan yang akan terjadi. Kalaupun turun-turun dikit 3.900 seperti kemarin-kemarin lah. 3.980-an, 50-an. Tapi dia kembali lagi grafiknya itu nanti balik lagi naik ke atas, rekan trader. Intinya dia akan berada di sekitaran 4.000, 4.100 lah. 4.200 kemarin itu sedikit impact dari bagaimana pembukaan pemerintah Amerika ya. Tapi kalau menurut saya nanti kita akan lihat non-farm payroll kerja seperti kayak gimana. Dan dari situ arah bisa kita tebak emas ini maunya sampai kemana hingga penutupan tahun 2025. Terima kasih rekan trader semuanya. Sekarang kita langsung masuk di analisa teknikal. Nah, analisa teknikal hari ini rekan trader, kita lihat untuk analisa teknikal, sabar rekan trader. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa. Kalau rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika hari ini, dia bergerak naik turun, tapi menurut saya potensi, sabar saya lihat dulu. Wah, ini sebenarnya potensi naik masih tetap ada ini, tapi harap diperhatikan juga. Pelemahan masih bisa saya terjadi walaupun potensi naik masih tetap ada. Oke. Analisa saya dia bisa turun di 98.947. Kalau dia tidak bisa naik, pasar Amerika dia jatuh ini. Ya benar-benar. Tapi peluang untuk naik masih tetap ada. Saya bisa bilang peluang naiknya itu masih tetap ada hingga level 99.225. Jadi pada prinsipnya untuk hari ini ya 99 sepertinya nih dia akan hingga level terendah di 98.947 ya. Dan kalau untuk Euro USD rekan trader kita bisa lihat bersama-sama
Pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini secara garis besar kita bisa lihat Euro USD ini sepertinya agak sedikit memperoleh napas tambahan, sehingga menurut saya ada sedikit peluang bisa membuat dia ini naik ke posisi yang agak sedikit lebih tinggi. Analisa saya dia akan mencoba hingga level tertinggi di 1.16130, tapi juga harap diperhatikan bahwa peluang untuk kembali jatuh lagi masih tetap ada hingga bisa jatuh di level paling terendah di seputaran 1.15853. Nah, untuk pound sterling rekan trader, pound sterling ini hari ini sepertinya dia agak sedikit datar dulu ya. Gasnya ini nggak terlalu tinggi, datar-datar dulu. Tapi dalam kacamata saya peluang naik masih tetap ada. Ya, kemungkinan dia akan bisa naik hingga level sedikit tertingginya itu di seputaran 1.31763, walaupun hati-hati bahwa pelemahan ya masih bisa terjadi, tapi kecil lah ya. Hingga level terendah itu di seputaran 1.31412. Bagaimana ke gold? Nah, ini dia, ini nih hangat ini keluar dari oven. Nah, gold ini pergerakannya sangat luar biasa rekan trader. Memang tendensi bearishnya itu agak sedikit ada. Saya tidak bisa pungkiri bahwa dia ini akan bermain-main di sekitaran 4 ribuan turun sedikit-sedikit ya. Dan malahan analisa saya dia ini bisa turun hingga mungkin level terendah itu masih bisa terjadi, hingga level terendahnya itu menurut saya malahan ya. Saya tidak mau bilang sampai di 3972 itu luar binasa banget. Tapi menurut saya kemungkinan untuk dia jatuh di level paling terendah itu masih tetap ada, hingga level paling terendah menurut saya itu di seputaran 3983, yaitu menurut saya ya. Saya tidak mau bilang sampai di level terendahnya itu lebih rendah lagi di seputaran 3966, tapi 3983 masih bisa terjadi. Tapi hati-hati rekan trader, serangan balik mendadak ini bisa membuat dia kembali lagi rekan trader, naik ke atas lagi, dan dia bisa menembus level 4040 rekan trader. Oleh karena itu hati-hati rekan trader. Nanti malam ini ada statement-statement juga. Jadi sekali lagi saya mau bilang hati-hati. Statement-statement yang sangat luar biasa yang coba dikeluarkan pasar pada hari ini ya. Ya, dia sampai di 3983 bukan 3900 ya 72 lah, taruhlah yang paling rendah. Dan level tertingginya di 4040. Itu adalah pergerakan yang bisa terjadi pada emas hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini harap diperhatikan bahwa ini pola pembalikan arahnya ini udah sangat jelas ya menurut saya, walau tendensi bearishnya sangat kuat ya. Dia ini bisa turun, menurut saya dia bisa turun hingga level terendah, tidak rendah-rendah banget lah, tapi 154.624 bisa saja terjadi. Dengan ketinggian maksimal itu dia akan selalu berada di level tertinggi di seputaran 155.259. Nah, ini dia 259. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Nah, oke rekan trader, sedangkan untuk kalender ekonomi, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader harap diperhatikan kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Yang besarnya itu nggak ada sebenarnya hari ini. Nanti mulai besok hari Rabu dan hari Kamis ya, Kamis dini hari. Nah, sedangkan yang kecil-kecil harap diperhatikan nanti pada pukul 22.30 akan ada pidato dari BAR, akan pidato dari Barkin. Nah, ini pidato-pidato ini yang harap diperhatikan karena akan sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada pasar di perdagangan kita. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa mungkin sekarang dia akan turun, tapi hati-hati di pasar Amerika, pidato-pidato ini akan membuat kembali lagi emas itu punya peluang bisa kembali lagi naik rekan trader. Nah, oke rekan trader, ini adalah analisa kita ya. Dan rekan trader, sekali lagi kalau ada waktu silakan baca artikel kami di di FX Trade ya. Judul yang coba saya angkat hari ini adalah rentan tekanan saat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed masih terbatas. Ini ya 46,6%. Data-datanya sudah sangat jelas ini. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini, jadi bisa dilihat ya analisa yang coba
kami berikan buat rekan trader semuanya. Dan jangan lupa bergabung bersama Market, broker yang sangat luar biasa hanya untuk Anda semua. Rekan trader, demikian analisa harian kita. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus, semangat terus, semangat terus, dan tetap semangat terus karena rekan trader kesuksesan trading rekan trader semua tergantung dari analisa dan eksekusi yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.